Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 7, episode ke-20. Seluruh proses penciptaan telah kita lihat, di mana kita sudah memahami bahwa semua itu dilakukan Allah untuk mengekspresikan kemahamuliaannya. Kita juga melihat bahwa bumi dan manusia diciptakan Allah sedemikian sempurna, begitu istimewanya, dan sampai saat ini kita belum menemukan planet dan manusia lain seperti yang dimiliki bumi. Sekalipun demikian, di semua ciptaan Tuhan, kita tetap dapat menemukan kemahamuliaan Tuhan. Iya, semua ciptaannya memiliki kemampuan memantulkan kembali cahaya kemuliaan Tuhan. Memanglah sangat tampak di tiap-tiap ciptaan Tuhan. Dia tetap memberikan tanda tangannya. Itulah citra Allah yang berbeda-beda di setiap ciptaan. Kesamaan citra Allah ini hanya satu, yaitu seluruh ciptaan mampu merepresentasikan kemuliaan Allah. Artinya Allah tetap hadir. Semua ini dapat kita saksikan melalui pemeliharaan Allah pada seluruh ciptaannya dalam bentuk keteraturan. Dan semua wajib mengikuti hukum-hukum yang diberikan Allah. Semua dilakukan Allah hanya karena kasih-Nya, di mana Dia tidak ingin ciptaannya mengalami kehancuran atau kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih, episode ke-20 ini adalah episode terakhir di season 7. Saya berharap bahwa saudara semua dapat mengikuti seluruh season kita dari season 1 sampai ke-7 dengan baik. Dengan demikian, tuntaslah seluruh pembelajaran kita bersama dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kisah atau peristiwa selanjutnya akan kita angkat di kanal kita ini, yang dapat saudara ikuti mulai season ke-8. Di akhir episode ini, kita hendak mempelajari tugas apa sebenarnya yang diberikan Allah untuk kita manusia. Dari sini kita menjadi paham bahwa dimanapun kita berada, tugas dan tanggung jawab tetap akan menyertai kita. Itu memperlihatkan bahwa Allah menginginkan kita meneruskan proses kreasinya yang merupakan manifestasi kesempurnaan hidup. Demikian juga kehidupan kita kelak di sorga. Kita meyakini bahwa sekalipun di rumah Allah kita akan tetap bekerja, dan yang pasti kita melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Ini bisa kita lihat dari kehidupan Adam dan Hawa ketika berada di miniatur sorga, yaitu Taman Eden yang ada di bumi dahulu. Tugas mereka yang begitu menyenangkan itu, sekalipun dilakukan selama berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar tahun, tidak akan pernah selesai. Ini dikarenakan kesempurnaan ciptaan Tuhan tidak memiliki batas. Ini memperlihatkan
Memanglah Allah meng-create segalanya tidak pernah tanggung-tanggung. Manusia pertama itu melakukan segala tugas mereka dengan sukacita, sampai suatu saat semua berakhir ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, tugas itu menjadi terasa berat dan tidak ada kepastian apakah bisa selesai atau tidak. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas semua yang Kau beri dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin belajar tentang bagaimana kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya dengan pelajaran kami ini, kami bisa belajar untuk membuat benteng berupa diri-Mu, sehingga kami tetap setia melakukan seluruh tugas dan kewajiban kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah tempat bernama Taman Eden menjadi tempat kejadian perkara, sebuah peristiwa yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Iya, sekali lagi saya ulangi, seluruh alam semesta. Mengapa demikian? Karena hukuman dari Allah tidak hanya jatuh kepada yang berperkara, tetapi juga kepada tanah. Ini disebabkan karena Allah berfirman bahwa manusia itu harus bekerja keras untuk mengolah tanah agar tanah menghasilkan untuk bisa dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Dengan demikian, kutuk terhadap tanah di sini boleh kita katakan mewakili kutuk terhadap semua objek di luar yang berperkara. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum menuju ke sana, kita terlebih dahulu melihat bagaimana tempat yang bernama Taman Eden itu. Mengenai Taman Eden dapat kita mengikuti dari Kejadian 2 ayat 8-15. Allah membuat taman di Eden dan manusia itu ditempatkannya di timur taman. Taman dilengkapi dengan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, Allah membuat tempat bagi manusia yang diciptakannya berupa taman. Taman ini berlokasi di Eden, sehingga taman ini disebut Taman Eden. Manusia ditempatkannya di bagian timur taman tersebut. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, yaitu Sungai Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, penghasil emas, damar, bedola, dan batu krisopras. Sungai Gihon mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan Sungai Efrat. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya tentang Taman Eden tidak banyak dibahas di Alkitab. Terakhir tentang taman ini adalah manusia diusir, lalu taman ditutup serta dijaga oleh beberapa malaikat kerub. Malaikat kerub adalah malaikat penjaga.
dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga ke pohon kehidupan. Bila kita bertanya tentang Taman Eden ke banyak orang, maka jawabannya seluruhnya akan mengarah ke sebuah tempat yang sangat baik. Iya, Tuhan kita seperti yang selalu kita katakan tidak pernah tanggung-tanggung dalam menganugerahkan segala hal. Manusia yang sempurna yang diciptakannya itu ditempatkannya di tempat yang sempurna juga. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka beberapa ayat dari Alkitab untuk menggambarkan kemuliaan Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebagai bentuk paralelnya, kita mau tidak mau mengacu bagaimana surga yang dikatakan oleh Alkitab. Di sini lebih tepat jika kita melihat kondisi surga sebagai tempat kerajaan Allah dan juga sebagai kondisi langit baru dan bumi baru. Karena sebuah taman tentunya merupakan bagian dari sebuah rumah atau kota. Meskipun untuk Taman Eden sebenarnya tidak bisa kita sandingkan dengan sorga, tetapi sebagai gambaran bisa kita pakai. Taman Eden di Alkitab disebut sebagai taman Tuhan, taman Allah. Kita melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Taman Eden ini. Yang pertama, suatu tempat yang sangat subur, seperti dikatakan di kitab Nabi Yeskiel 31 ayat 16. Di sana dilalui oleh 4 buah sungai. Bisa dibayangkan, Taman Eden pastilah suatu tempat yang luas, karena bisa dilalui oleh 4 buah sungai. Memang, keempat sungai ini dikhususkan mengairi tempat tersebut, dikarenakan segala pohon di Taman Eden adalah pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, tetapi membutuhkan banyak air. Keempat sungai tersebut melambangkan kesuburan daerah tersebut. Yang kedua, suatu tempat yang penuh dengan permata mulia, seperti dikatakan di kitab Nabi Yeskiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Yang ketiga, suatu tempat yang penuh dengan sukacita, seperti dikatakan di kitab Nabi Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yang keempat, tidak ada kematian karena semuanya kekal. Seperti dikatakan di kitab Wahyu 21 ayat 4. Tidak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita. Yang kelima, suatu tempat yang mana kita turut menikmati kemuliaan Allah. Seperti dikatakan di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Yang keenam, suatu tempat yang menakjubkan, seperti dikatakan di kitab Wahyu 21 ayat 23 dan 25. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Yang ketujuh, seperti dikatakan di kitab Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis,
atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Inilah sedikit gambaran keindahan Taman Eden, Taman Allah. Dan banyak lagi keajaiban surga yang tidak terkatakan dengan kata-kata yang tertulis di Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat kesempurnaan Taman Eden, mungkin kita bisa menganggapnya sebagai sorga di bumi yang pertama diberi Tuhan. Di samping kerajaan 1000 tahun kelak sebagai miniatur sorga yang kedua. Dengan demikian, kita bisa membayangkan betapa mulianya tempat itu. Meskipun demikian, surga tempat Allah pasti lebih luar biasa dibandingkan bumi dan alam semesta, sekalipun sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ada pertanyaan yang menggelitik hati dari beberapa orang. Apakah tidak membosankan tinggal di sorga? Dengan analogi yang sama kita bisa bertanya, apakah tidak membosankan tinggal di Taman Eden? Sebenarnya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan sinisme yang cukup kasar dari banyak orang yang tidak percaya tentang surga orang Kristen. Di dalam benak mereka, alangkah membosankannya hidup dengan memegang daun palem lalu melambai-lambaikannya, atau sambil memainkan alat musik sambil berkata, "Hosana, terpujilah Allah di tempat maha tinggi," atau dengan banyak kata-kata pujian yang sejenis. Video inilah kesaksian kita bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Allah membuka mata batin umat Kristen bahwa kehidupan sesungguhnya bukan melalui standar jasmania, melainkan standar kehidupan rohania. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hati mereka, sebenarnya mereka menginginkan bahwa surga itu merupakan kelanjutan dari seluruh kenikmatan lahiriah di bumi dan tentunya dengan skala maksimal yang tidak terbatas. Hal ini sudah banyak kita bahas di video-video kita tentang adanya ilah yang menjanjikan kenikmatan duniawi di sorganya. Percayalah saudaraku, Allah yang seperti itu adalah Allah yang tidak berkuasa atas kehidupan setelah mati. Karena dia tidak mengerti dan tidak bisa menjanjikan upah atau ganjaran yang lebih baik daripada kenikmatan duniawi. Dan sudah pasti dia bukanlah Allah, tetapi hanya iblis yang menyamar seperti Allah. Tidak lebih dan tidak kurang. Sebagai gambaran kecil bisa kita tunjukkan adanya sebuah kenyataan atau realita hidup bahwa adanya sedikit orang di muka bumi yang pernah merasakan bertemu dengan Tuhan, minimal merasakan kehadirannya. Mereka hanya bisa menceritakan suatu bentuk ekspresi yang tak terlukiskan. Sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Tuhan punya cara menyatakan dirinya kepada sebagian orang. Iya, kelak kita semua orang yang percaya akan merasakan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih, bila dikatakan tadi membosankan di sorga, mari kita coba untuk menyelidikinya dengan masuk ke skala batin. Mari kita merenung ke dalam alam pikiran kita yang terdalam, yaitu suatu kondisi andai kata manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi saya ulangi, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Apa dan bagaimana kegiatan manusia awal sampai ke beberapa juta atau ke beberapa miliar tahun ke depan? Ya, kita jangan tanggung-tanggung, kita bayangkan saja langsung sampai ke beberapa juta atau ke beberapa miliar tahun ke depan. Sebenarnya,
mengenai waktu. Kapan manusia jatuh ke dalam dosa bukanlah sebuah hal yang mutlak harus terjadi. Itu berupa pilihan-pilihan yang ada di depan manusia. Jadi, tidak bergantung pada hukuman untuk iblis harus berkaitan dengan manusia. Karena tidak akan ada skenario seperti itu di dalam diri Allah. Apakah Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Iya, pasti. Tetapi, Dia tidak mempengaruhi atau mengaturnya. Jadi, tentang pengadilan terhadap iblis sudah pasti akan ada ketetapan Allah mengenai hal tersebut. Tetapi harus kita ingat, hukuman bagi iblis bukan karena menggoda manusia di sini, tetapi yang terutama dikarenakan pemberontakannya di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa itu pertama sekali diberi tugas mengusahakan dan memelihara taman serta memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Bukan hanya ini, juga menaklukkan seluruh bumi. Kembali kita artikan bumi di sini, kita jangan tanggung-tanggung. Alam semesta. Waktu berjalan bagi manusia dengan penuh sukacita. Mengapa bersukacita? Kita harus ingat, kita sedang membahas kondisi tidak ada dosa. Semua sempurna dalam berproses. Saya ulangi kembali. Waktu berjalan bagi manusia dengan penuh sukacita. Bersamaan dengan itu, kita menjalani kehidupan yang mungkin sebagaimana kehidupan yang kita jalani seperti pada saat ini. Dalam pengertian, tetap melakukan aktivitas yang sibuk apapun bentuk pekerjaan itu. Seperti yang kita katakan tadi, sebenarnya manusia bekerja dengan tugas pokok, berusaha menyelesaikan tugas awal yang sangat rumit yang sudah diberikan Allah. Iya, sangat rumit. Kelihatannya saja tugas ini terlihat remeh, tetapi tetap membutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan semakin canggih luar biasa. Bisa jadi jauh lebih canggih dari yang sekarang. Ingat, karena dipegang oleh manusia-manusia yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, tugas pokok untuk memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan mungkin bisa diselesaikan dalam kurun waktu puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Yang menambah panjang waktu pemberian nama adalah burung di udara dan ikan di laut. Betapa sulitnya untuk melacak ekosistemnya yang selalu berpindah di alam yang berbeda dengan manusia. Membutuhkan teknologi super canggih. Di samping itu, di video-video awal, Allah bukan hanya sekedar mencipta, tetapi menjadikan juga. Mari kita melihat. Di hari ketiga proses penciptaan, Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji muncul dari dalam tanah. Di hari ke-6 proses penciptaan, Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Dari pernyataan ini, memungkinkan akan selalu muncul spesies baru dari dalam tanah dan dari dalam bumi. Karena proses berlanjut terus. Inilah kehidupan alam semesta yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dinamika secara alamiah di luar manusia.
Semua ini memperlihatkan atau bisa diartikan bahwa proses penamaan ini tidak berkesudahan. Dengan kata lain, tidak ada ujungnya. Apakah ini membosankan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita bertanya pada ahli tumbuhan, hewan, dunia burung, dunia ikan, ataupun seluruh ilmuwan di dunia ini yang menyelidiki makhluk hidup di luar manusia, mereka akan mengatakan bahwa mereka sedang berada di sorga mereka, dan mereka benar. Bila manusia mempelajari semesta bumi yang sempurna, serta melihat ke dalam tubuhnya, mencoba mempelajari seluruh proses cara kerja atau mekanisme tubuh, manusia akan menemukan kenyataan yang sama. Tidak ada ujungnya. Meskipun terus meneliti dengan peralatan yang terus dikembangkan dengan sangat canggih. Suatu waktu, ketika manusia yang sempurna itu menatap ke langit, berpikir bagaimana untuk menamai seluruh benda yang bergantung di luar angkasa. Dari sudut ini, mendorong teknologi berkembang dan terus berkembang. Wahana luar angkasa dijalankan untuk melaksanakan perintah pencipta. Generasi demi generasi wahana antariksa silih berganti untuk mengejar capaian jarak yang sedemikian luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya dari hasil penemuan manusia berdosa yang sekarang ini, yang ternyata alam semesta mengembang dalam ketiadaan, akan membuat para ahli semakin semangat untuk terus melakukan eksplorasi. Inilah surga dunia mereka. Jadi, sangatlah jelas pemikiran kita dari episode-episode sebelumnya bahwa betapa luasnya alam semesta ini bukanlah sebuah karya Tuhan yang mubazir. Sekali lagi saya ulangi, tidak mubazir. Dikarenakan memang Tuhan menginginkan manusia terus bekerja, mengeksplorasi seluruh ciptaan Tuhan tanpa habisnya. Dan semua itu akan menimbulkan rasa tunduk kepada pencipta kita. Sekalipun seluruh disiplin ilmu berkembang pesat, semua daya dikerahkan manusia, tetaplah ciptaan Tuhan tidak terhampiri dan selalu ada yang baru. Manusia dengan penuh semangat dan bersukacita bekerja. Manusia dengan penuh kegembiraan melaksanakan tugas dari pencipta. Dan semua tidak ada akhirnya. Apakah ini membosankan? Sudah pasti tidak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah menyelesaikan season 7 ini ya Allah. Biarlah pembelajaran kami ini Engkau sempurnakan agar bermanfaat bagi hidup kami. Semua membuka mata kami dan kami sedemikian terpesona melihat segala rangkaian rencana Tuhan untuk tetap menolong kami, makhluk yang berdosa ini. Engkau tidak pernah berhenti untuk membukakan jalan keluar bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang akan memasuki masa-masa pemilu. Kiranya Tuhan mengasihani bangsa kami ini, agar segala sesuatu dapat terselenggara dengan damai. Ya Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini. Layakkan kami semua untuk bersama-sama berdoa kepadamu. Dengan demikian, bangsa ini bisa melihat kebesaran-Mu dan mempermuliakan-Mu. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.